selamat datang di video pembelajaran kali ini. Saya akan membahas dua konsep penting, yaitu konstitusi dan rule of law. Sebelum kita masuk ke tantangan dan hambatan dalam penerapannya, mari kita pahami dulu apa itu konstitusi dan rule of law. Konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara yang menetapkan struktur pemerintahan dan melindungi hak-hak warga negara. Ini adalah landasan hukum bagi semua aturan dan kebijakan di negara tersebut. Rule of law berarti semua orang, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum yang sama. Ini memastikan perlindungan hak-hak individu dan keadilan dalam sistem hukum. Nah, yang kedua, konsep ini saling terkait dan mendukung satu sama lain. Konstitusi adalah landasan hukum, sementara rule of law memastikan penerapan hukum secara adil dan tanpa diskriminasi. Namun, dalam penerapannya ada beberapa tantangan dan hambatan yang sering dihadapi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada korupsi. Korupsi menghambat sistem peradilan dan merusak integritas pemerintahan. Korupsi bisa membuat hukum tidak lagi menjadi alat keadilan, tetapi justru menjadi alat kekuasaan. Yang kedua, ada ketimpangan. Ketimpangan akses keadilan masyarakat miskin atau yang tinggal di daerah terpencil sering kesulitan mengakses sistem keadilan. Hal ini membuat mereka rentan terhadap ketidakadilan dan pelanggaran hak. Yang ketiga, ada keterbatasan sumber daya. Kurangnya jumlah hakim, anggaran, dan infrastruktur yang memadai seringkali menjadi hambatan. Ini menyebabkan penanganan kasus menjadi lambat dan tidak efisien. Yang keempat, politisasi hukum. Keputusan hukum dipengaruhi oleh pertimbangan politik. Ini bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Yang kelima, budaya dan tradisi hukum. Kadang hukum modern berbenturan dengan praktik tradisional atau sistem hukum adat. Penting untuk menemukan keseimbangan agar hukum modern dapat diterima dan dijalankan tanpa mengabaikan nilai-nilai lokal. Yang terakhir, ada kurangnya kesadaran dan pendidikan hukum di masyarakat. Ini membuat masyarakat kurang memahami hak dan kewajiban mereka di mata hukum. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya memperkuat lembaga peradilan yang meningkatkan transparansi, kesadaran hukum, dan sistem penegakan hukum yang lebih kuat. Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain. Yang pertama ada pembentukan dan penegakan undang-undang yang adil. Pendidikan dan kesadaran hukum, keterbukaan dan transparansi pemerintahan, aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas, sistem peradilan yang efektif dan tidak memihak, partisipasi publik dalam proses hukum,
dan pencegahan korupsi. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, kita bisa menciptakan sistem hukum yang adil dan merata bagi semua warga negara. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Sampai jumpa. Bye-bye.